Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, benar-benar tak tahu malu. Kamu semua berlari di sini lebih cepat daripada orang lain setelah mendengar bahwa formasi telah selesai, dan bahkan setelah diagram 9 roh ilahi akan segera ditampilkan. Sungguh, kalian orang-orang dari Gunung Cianwood adalah pahlawan yang benar-benar berani yang tidak ingin mengambil keuntungan kecil, dan benar-benar memiliki kulit yang sangat tebal, ucap seseorang. Tepat pada saat semua orang dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan, semburan kata-kata yang tajam dan tidak baik tiba-tiba terdengar dari luar gua, dan sangat mengganggu suasana hati semua orang. Memalingkan kepala mereka kembali ke suara itu, mereka melihat seorang wanita cantik berjalan ke dalam gua mengikuti para penjaga surga 9 roh. Itu adalah Sima Ying. Sima Ying tidak hanya mengucapkan kata-kata yang merusak suasana hati itu, tapi dia juga mengucapkannya sambil melihat kerumunan dari Departemen Peramuan Obat. Selanjutnya, tatapannya telah mendarat ke arah Chu Feng. Itu adalah tatapan penuh dengan niat buruk. Dari sini orang bisa mengatakan bahwa, betapa dia sangat membenci Chu Feng karena dia kalah saat melawan Chu Feng. Diajak bicara dengan cara seperti itu oleh Sima Ying, orang-orang dari Departemen Peramuan Obat semuanya menjadi marah, dan kemudian mengertakkan gigi mereka. Bahkan mata Bai Ruoshen yang indah berkedip-kedip karena marah. Namun meski begitu, hanya Chu Feng yang tidak marah. Alih-alih dia hanya tersenyum berseri-seri, itu ketika dia memandang Sima Ying. Yo, Nona Sima, mendengar kata-kata kamu itu, tampaknya kamu menyiratkan bahwa kamu sangat terhormat. Karena kamu adalah yang terhormat ini, maka tidak perlu bagi kamu untuk melihat diagram 9 roh ilahi, ucap Chu Feng. Omong kosong, diagram 9 roh ilahi ini adalah milik kakekku. Wajar bagi aku untuk datang dan melihatnya. Dengan begitu, kualifikasi apa yang kamu semua miliki? Balas Sima Ying. Melihat bahwa Chu Feng tidak hanya membantahnya tetapi juga membingungkannya, Sima Ying segera marah. Oh, aku pikir kamu salah, itu bukan karena kami bersikeras untuk datang ke sini. Justru sebaliknya, kakekmu yang mengundang kami ke sini. Lebih jauh lagi, izinkan aku memberitahumu hal ini. Jika bukan karena tetua kita, Hong Mo, bahkan jika kakekmu memiliki diagram Nine Spirits Divine, kamu masih tidak dapat melihat isinya, karena dia tidak akan mampu mengaktifkannya. Seseorang harus sangat teliti. Kita semua, termasuk tetua Hong Mo, telah menempuh perjalanan jauh dan lama untuk datang ke sini, itu semua demi membantu kakekmu mengaktifkan diagram 9 roh ilahi. Namun sayangnya, kamu berbicara kepada kami dengan cara yang buruk seperti itu. Carilah di dalam hatimu, apakah kamu masih memiliki hati nurani atau tidak? Mungkinkah kamu masih layak dianggap manusia? Ucap Chu Feng. Melihat betapa licik dan sulitnya Sima Ying, Chu Feng menghapus senyum di wajahnya, dan kemudian menegurnya dengan keras. Kamu, seru Sima Ying. Dikecam oleh Chu Feng hingga sedemikian rupa, meskipun Sima Ying marah, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Setelah semua, apa yang dikatakan Chu Feng memang masuk akal. Namun dengan temperamen Sima Ying, ia secara alami tidak akan menyimpan keluhannya yang tak terucapkan. Karena dia tidak bisa menang dengan alasan apapun, dia hanya bisa membalikkan yang benar dan yang salah. Dia segera menunjuk Chu Feng, dan kemudian menyerangnya dengan kejam. Kamu benar-benar berbicara, itu seolah-olah kamu adalah seseorang yang istimewa. Kamu pikir kamu itu siapa? Bahkan jika tidak ada tetua Hong Mo kamu, kakek aku masih akan dapat mengaktifkan diagram 9 roh ilahi itu. Kalian semua, enyahlah. Surga 9 roh kami tidak menyambut kamu. Enyahlah. Keluar dari surga 9 roh kami, teriak Sima Ying. Aku benar-benar tidak pernah melihat gadis yang kasar seperti kamu. Kami sangat malu bersikeras untuk tinggal di sini. Karena kamu sudah mengatakannya seperti ini, maka kami akan pergi sekarang, ucap tetua Zhou. Pada saat ini, tetua Zhou Kuan yang telah diam sepanjang waktu benar-benar marah.
Dia melambaikan lengan bajunya, dan mulai memimpin semua orang keluar. Sima Ying, kamu tidak boleh kasar. Bagaimana kamu bisa berbicara kepada orang tua kamu dengan cara seperti itu? Tepat pada saat ini, Sima Huoli yang matanya tertutup, akhirnya dia segera berbicara. Tidak hanya dia membuka matanya, dia juga memiliki ekspresi marah di wajahnya. Itu sudah jelas, bahwa dia telah mendengar semua yang dikatakan Sima Ying sebelumnya. Pada saat yang sama dia membuka matanya, Tetua Hong Mo juga membuka matanya. Dia memandang ke arah Tetua Zhou Quan dan yang lainnya dari Departemen Peramu Obat. Zhou Quan, apapun yang terjadi, kamu adalah Tetua Manajemen Gunung Qianwood kami. Bagaimana mungkin kamu bisa menurunkan harga diri kamu ke level anak-anak, ucap Tetua Hong Mo. Agar kedua tokoh agung itu tidak berbicara lagi pada saat bersamaan, baik Zhou Quan maupun Sima Ying tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Justru sebaliknya, mereka dengan patuh kembali ke dalam formasi. Namun, hanya Chu Feng yang mengerutkan keningnya pada saat ini. Meskipun Tetua Hong Mo maupun Sima Huoli tidak menunjukkannya dengan jelas, tapi dia memperhatikan bahwa aura mereka sangat lemah, dan kondisi mental mereka juga tidak sehat. Adapun pelakunya yang menyebabkan mereka berdua menjadi seperti ini, itu kemungkinannya adalah formasi ini. Meskipun mereka berdua mengatur formasi lebih cepat dari yang mereka perkirakan, tapi itu sudah jelas bahwa mereka telah membayar harga yang cukup besar untuk mengatur formasi ini dengan cepat. Semuanya, kami telah membuatmu menunggu. Sekarang mari kita rasakan harta yang ditinggalkan oleh Dewa Sembilan Roh bersama-sama, dan melihat rahasia macam apa yang tersembunyi di dalam diagram Sembilan Roh Ilahi ini. Diagram Sembilan Roh Ilahi akan terbuka sekarang. Semua orang yang hadir akan dapat melihat pemandangan suci ini, ucap Sima Huoli. Ketika Sima Huoli berbicara tentang hal ini, dia mengeluarkan diagram Sembilan Roh Ilahi sekali lagi. Dengan lambaian lengan bajunya, dia melemparkan diagram Sembilan Roh Ilahi Iru ke udara. Pada saat diagram Sembilan Roh Ilahi itu dibuka, kepala Sima Huoli yang penuh dengan rambut merah mulai bergetar dengan liar. Adapun Tetua Hong Mo, dia juga mulai dengan sepenuh hati mengaktifkan formasi. Saat formasi diaktifkan, tidak hanya formasi itu memancarkan cahaya, bahkan lapisan demi lapisan energi spiritual tingkat kerajaan yang terlihat mulai memasuki diagram Sembilan Roh Ilahi. Energi spiritual tingkat kerajaan ini bukanlah energi spiritual tingkat kerajaan biasa. Itu berkali-kali lebih kuat daripada energi spiritual tingkat kerajaan Sima Huoli dan Tetua Hong Mo sendiri. Dengan demikian, ketika energi spiritual ini memasuki diagram Sembilan Roh Ilahi, diagram Sembilan Roh Ilahi itu juga segera berubah. Tidak hanya itu, dengan cepat berubah dari pemandangan palsu, bahkan bagian-bagian lukisan yang hancur itu segera menyatu satu sama lain, dan membentuk segudang rune dan simbol yang berkeliaran di Nine Divine Spirits diagram. Diaktifkan. Diagram Sembilan Roh Ilahi itu telah diaktifkan. Seru seseorang. Pada saat ini, semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Bahkan ada yang mulai bersorak dengsen keras. Aktivasi diagram Sembilan Roh Ilahi memunculkan kedalaman tak terbatas, dan itu benar-benar tak terbatas bagi para spiritualis dunia. Namun meski begitu, semuanya tergantung pada individu itu sendiri. Seberapa jauhkah mereka dapat memahaminya? Pada saat ini, hampir semua orang yang hadir benar-benar fokus pada diagram Sembilan Roh Ilahi. Semua orang tidak dapat mengalihkan pandangan darinya, dan dengan sepenuh hati menontonnya sambil terus fokus tanpa henti. Selain itu, mereka tidak hanya menggunakan mata telanjang mereka untuk melihat diagram Sembilan Roh Ilahi itu, tapi mereka juga menggunakan segala macam teknik observasi untuk membantu mata mereka. Namun dalam hal kemampuan observasi, itu akan menjadi mata surgawi Chu Feng yang paling kuat. Di hadapan mata surgawi, siapa yang mungkin bisa melawannya? Di hadapan mata surgawi Chu Feng, hampir semua yang ada di dalam diagram Sembilan Roh Ilahi terungkap di hadapannya. Apakah objek mistis diagram Sembilan Roh Ilahi ini? Tampaknya Dewa Sembilan Roh benar-benar luar biasa. Teknik spiritualnya sudah pasti mencapai tingkat yang menakutkan. Kalau tidak,
Tidak mungkin baginya untuk memahami kedalaman spiritual yang luar biasa, pikir Chu Feng. Pada saat ini, bahkan Chu Feng menjadi bersemangat. Itu karena, dia benar-benar melihat terlalu banyak misteri dalam diagram 9 roh ilahi. Dia menemukan banyak formasi yang menakjubkan. Ada formasi pembunuh, formasi pertahanan, formasi penyembuhan, formasi penyembunyian, dan bahkan semua jenis metode untuk membuat terowongan spiritual. Namun hal yang paling menarik perhatian Chu Feng saat ini, itu bukanlah formasi ini. Justru sebaliknya, itu adalah metode kultivasi khusus, yaitu metode kultivasi untuk meningkatkan kekuatan seseorang dalam teknik spiritualnya. Jika seseorang berhasil menguasai metode kultivasi ini, maka seseorang dapat terhubung dengan energi spiritual tingkat kerajaan, dan menjadi spiritualis dunia jubah kerajaan. Ini sudah jelas merupakan jalan pintas tercepat bagi seorang spiritualis dunia jubah emas, untuk menjadi spiritualis dunia jubah kerajaan. Namun tepat pada saat Chu Feng benar-benar asyik dengan metode kultivasi itu, si ratu tiba-tiba saja berteriak padanya. Chu Feng, cepat lihat ke sana, lihatlah formasi itu, teriak si ratu. Setelah mendengar teriakan si ratu, Chu Feng mengalihkan matanya ke arah yang ditunjuknya, dan menemukan bahwa ada teknik formasi di samping metode kultivasi itu. Teknik pembentukan itu sangat misterius. Dari pandangan sekilas, Chu Feng tahu bahwa formasi ini cukup luar biasa. Ratu, apakah kamu mengenali teknik pembentukan ini? Tanya Chu Feng dengan takjub. Jika tebakan aku benar, itu adalah teknik formasi tabu, kata si ratu. Apa? Teknik formasi tabu, apakah itu? Dan apa kegunaannya? Tanya Chu Feng. Itu adalah formasi pemecah segel roh dunia, kata si ratu. Apa? Formasi pemecah segel roh dunia? Seru Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, mata Chu Feng bersinar dengan takjub. Chu Feng tahu tentang teknik formasi tabu. Mereka adalah hal-hal yang tidak diizinkan untuk digunakan, karena formasi itu akan bertentangan dengan tatanan alam. Mereka jauh lebih berbahaya daripada keterampilan marsial tabu. Selanjutnya, berdasarkan apa yang dikatakan si ratu, Chu Feng dapat mengatakan bahwa teknik formasi tabu ini harus terkait dengan roh dunia. Maka dari itulah, ia pun bertanya, Ratu, apa sebenarnya penggunaan teknik formasi tabu ini yang membuat kamu sangat mementingkan itu? Tanya Chu Feng. Chu Feng, teknik pembentukan ini mampu membuat roh dunia yang kamu kontrak menjadi roh jahat, kata si ratu. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng langsung terkejut. Menjadi roh jahat, apa maksud kamu? Tanya Chu Feng. Dengan kata lain, selama kamu tahu teknik pembentukan ini, kamu bisa membiarkan roh duniamu meninggalkan ruang roh duniamu, dan berada di alam kesadaranmu. Roh itu kemudian bisa hidup berdampingan denganmu di duniamu, dan makhluk hidup yang mandiri. Selain itu kamu juga tidak akan melukai diri sendiri, karena kamu telah melepaskan roh dunia kamu dari tubuh kamu, kata si ratu. Tapi ratu, kamu kan sudah menyebutkan sebelumnya, bahwa selama roh dunia meninggalkan tubuh si pengguna roh dunia, maka mereka akan melanggar hukum roh dunia. Meskipun mereka dapat terus hidup di dunia ini, tapi mereka akan menjadi roh jahat. Tidak hanya mereka akan diikat oleh kutukan, mereka juga selamanya tidak mampu kembali ke dunia roh mereka sendiri, dan hanya bisa melayang melalui kehidupan di dunia ini. Bukankah begitu maksudmu? Mungkinkah kamu ingin menjadi roh jahat? Tanya Chu Feng yang mulai panik. Ini adalah pertama kalinya dia menjadi bingung seperti ini. Itu karena, Chu Feng tahu betul tentang roh jahat. Ketika dia pertama kali memasuki makam kaisar di provinsi Azure dari 9 provinsi, dia telah menemukan roh jahat. Dari situlah dia tahu betapa kuatnya roh jahat itu, serta betapa menakutkan dan sedihnya mereka semua. Roh jahat dulunya adalah roh dunia. Ketika roh dunia menjadi sangat kuat, karena saking kuatnya sehingga mereka melampaui tuan mereka, dan mereka kemudian bisa melahap tuan mereka sendiri. Setelah tuan mereka dilahap, mereka pasti akan mati. Namun meski begitu, roh dunia itu akan tetap ada.
Hanya saja mereka ada tanpa ikatan dari seorang tuan roh dunia, dan roh dunia akan kehilangan hubungan mereka dengan tempat kelahiran mereka, dan selamanya tidak akan dapat kembali ke dalam dunia roh. Namun secara alami ada alasan mengapa banyak roh dunia bersedia menjadi roh jahat. Adapun alasannya, itu sebagian besar karena satu hal, yaitu sumber energi. Itu benar, itu adalah sumber energi. Alasan mengapa sebagian besar roh dunia bersedia untuk membuat perjanjian dengan tuan roh dunia mereka dan datang ke dunia ini untuk melayani mereka adalah, itu dilakukan mereka hanya demi satu hal. Yaitu, sumber energi. Sumber energi adalah sesuatu yang hanya ada di dunia ini. Karena itulah, energi sumber mampu dengan cepat meningkatkan kekuatan roh dunia. Selama mereka bisa mengumpulkan cukup banyak sumber energi, maka pertumbuhan roh dunia akan sangat menakutkan. Adapun metode untuk mendapatkan energi sumber, itu sebenarnya sangat sederhana. Mereka hanya perlu membantai orang lain tanpa henti. Namun sayangnya, sangat jarang seorang spiritualis dunia memulai pembantaian hanya untuk roh dunia mereka. Karena umumnya, mereka akan menemukan energi sumber untuk roh dunianya melalui pertemuan kebetulan. Ketika mereka dapat menemukan energi sumber, mereka akan berusaha mendapatkannya. Namun mereka tidak akan berusaha untuk bersikeras mendapatkan sumber energi untuk roh dunia mereka, dan dengan sengaja membantai yang tidak bersalah. Yang mengatakan jika roh dunia ingin melepaskan diri dari seorang tuan roh dunia, maka mereka akan dapat memperoleh energi sumber untuk diri mereka sendiri dengan membunuh para ahli, itu dengan cara yang tidak terkendali. Karena hanya dengan seperti ini, pertumbuhan mereka akan sangat melesat dengan cepat. Namun sayangnya, Chu Feng tidak ingin si ratu menjadi roh jahat. Dia tidak ingin dia membayar harga yang sangat besar demi kekuasaan. Belum lagi bahwa roh jahat akan dibenci oleh semua orang, serta membawa ahli yang tak terhitung jumlahnya untuk mencoba membunuhnya. Bahkan hal yang paling penting adalah bahwa, si ratu tidak akan dapat kembali ke dunia roh asura setelah menjadi roh jahat. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah tetap di dunia ini, dan menerima penghinaan dari semua orang. Meskipun si ratu sudah tidak mampu untuk kembali ke dunia roh asuranya, tapi karena dia disegel di dalam tubuh Chu Feng, maka dia dapat kembali ke dunia roh asuranya begitu dia berhasil memecahkan segel yang mengikatnya, itu dengan cara memulihkan kekuatan puncaknya. Dengan demikian, Chu Feng benar-benar tidak ingin si ratu menjadi roh jahat. Ini adalah alasan utama mengapa ia menjadi bingung. Dia tidak khawatir tentang dirinya sendiri, tapi dia khawatir tentang si ratu. Tidak, itu tidak akan. Ratu, dengarkan aku. Meskipun kamu berada di bawah kendala yang sangat berat sekarang, tapi kamu harus percaya kepada aku. Pasti akan ada hari di mana aku akan membuka segel kamu, dan memulihkan kekuatanmu seperti semula. Ratu, kamu tidak harus mencari manfaat yang instan kan, percayalah padaku, ucap Chu Feng. Ketika dia memikirkan hal ini, Chu Feng mulai panik sepenuhnya, dan mulai dengan tulus menyarankan si ratu untuk tidak melakukannya. Idiot, siapa yang bilang aku akan menjadi roh jahat? Ratu ini benar-benar telah hidup dengan cara baik-baik saja, dan tidak mungkin juga aku akan melakukan hal sebodoh itu. Masih ada banyak hal yang perlu aku lakukan di dunia roh asura. Bagaimana mungkin aku bisa pergi dan memutuskan jalan untuk kembali ke rumah? Bakas si ratu. Setelah mendengar Chu Feng dengan sungguh-sungguh mendesaknya, si ratu memaksa dirinya sendiri untuk tersenyum. Namun, dia terlihat sangat senang. Itu karena, dia bisa mengatakan betapa Chu Feng ini sangat mengkhawatirkannya. Bertahun-tahun berada bersama Chu Feng yang telah membantunya, menemaninya, dan tumbuh bersamanya, itu semua tidaklah sia-sia. Benarkah? Tanya Chu Feng yang skeptis dengan kata-katanya. Tentu saja dong, jawab si ratu sambil mengangguk dengan pasti. Hufha, kamu gadis nakal, kamu membuatku takut sampai mati, ucap Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng akhirnya menghela nafas lega. Segera setelah itu, dia pun bertanya. Karena kamu tidak berencana untuk menjadi roh jahat, lalu mengapa kamu ingin aku mempelajari teknik pembentukan ini? Tanya Chu Feng. Dasar idiot, tahukah kamu seberapa kuat teknik pembentukan ini?
Itu memungkinkan seseorang untuk tidak terluka sedikit pun, itu ketika membiarkan roh dunianya menjadi roh jahat. Itu adalah hal yang sangat luar biasa, dan merupakan sesuatu yang sangat dirindukan oleh banyak spiritualis dunia, namun tidak mampu mereka genggam. Aku dapat menjamin, bahwa formasi pemecah segel roh dunia ini sudah jelas merupakan hal yang paling menakjubkan dalam diagram 9 roh ilahi ini. Itu akan memungkinkanmu untuk memisahkan roh dunia dalam tubuhmu, namun mereka tetap bekerja untukmu tanpa membahayakan tubuhmu, kata si ratu. Tapi kan, semua roh dunia adalah makhluk hidup. Jika mereka memilih aku, dan memutuskan untuk mengikuti aku, itu berarti mereka mempercayai aku. Bagaimana mungkin aku bisa tega tanpa alasan ataupun sebab, membahayakan mereka dengan mengubahnya menjadi roh jahat? Bakas Chu Feng. Chu Feng masih merasakan banyak antipati untuk formasi pemecah segel roh dunia. Dasar idiot, kamu masih belum mengerti juga niatku. Kamu secara alami tidak boleh menurunkan roh dunia yang kamu pedulikan untuk menjadi roh jahat. Namun bagaimana dengan roh dunia yang mengancam hidup kamu itu? Mungkinkah kamu ingin menyegelnya di tubuh kamu sepanjang hidup kamu? Ucap si ratu. Tunggu sebentar, apakah maksudmu adalah? Seru Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, mata Chu Feng segera bersinar. Dia akhirnya mengerti apa maksud si ratu. Dia jelas-jelas berbicara tentang roh dunia lainnya yang tersegel dalam dirinya, dan roh dunia itu sangatlah menakutkan dan juga sangat kuat. Itu benar, aku berbicara tentang roh dunia itu. Kekuatannya saat ini sangat melebihi milikku, dan tidak mungkin bagi kamu untuk mengendalikannya. Paling tidak mungkin bagimu untuk mengendalikannya sebelum menjadi Martial Emperor. Namun meski begitu, aku punya metode yang bisa membuatmu mengendalikannya. Metode ini tidak hanya akan membuatnya tidak akan bisa mengancam keselamatan kamu, tapi roh itu juga akan bersedia untuk digunakan oleh kamu. Adapun metode ini, itu membutuhkan 2 teknik pembentukan, dan itu adalah 2 teknik formasi tabu yang sangat mendalam dan kuno. Dahulu aku tidak memberitahumu tentang metode ini, karena aku tidak tahu bagaimana mengatur teknik pembentukannya, dan aku tidak yakin apakah akan ada orang di duniamu yang tahu cara mengatur semacam teknik pembentukan tabu itu. Ini karena, asal dari kedua teknik formasi tabu itu benar-benar terlalu agung. Namun sekarang, aku telah menemukan salah satu dari keduanya. Dan salksarunya adalah formasi pemecah segel roh dunia ini. Karena formasi pemecah segel roh dunia telah ditemukan, aku percaya bahwa formasi lain mungkin ada di tanah suci martialism juga. Selama kamu mengendalikan kedua teknik formasi tabu itu, kamu pasti bisa mengendalikan Asura World Spirit lain di tubuhmu itu, kata si ratu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.